Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah simulasi bisnis di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses mengajar kita, belajar dan mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-15 ini saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai laporan bisnis usaha. Pengertian laporan bisnis, proposal bisnis usaha. Suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Adalah dokumen tertulis yang rinci mengenai usaha baru yang telah direncanakan, berisi proyek yang akan dilakukan, pemasarannya, manajemen, resiko keuangan, dan lain-lain. Menggambarkan, merefleksikan, serta mencerminkan pribadi wirausaha di belakangnya, sehingga setiap proposal bisnis harus unik, tidak sekedar menyalin proposal lainnya. Manfaat laporan bisnis atau proposal bisnis. 1. Membantu wirausahawan berpikir sistematis, kritis, dan objektif atas bidang usaha yang akan dimasukinya. 2. Mempersiapkan dan melatih wirausahawan untuk menggunakan asumsi-asumsi yang cermat dari berbagai aspek, manajemen, pemasaran keuangan, dan lain-lain dalam menentukan keberhasilan usaha. 3. Membantu mengembangkan dan menguji strategi serta keberhasilannya, juga menyiapkan alternatif strategi dalam berbagai kondisi. 4. Berguna untuk membandingkan antara perakiraan dengan hasil yang akan diperoleh pada periode yang terukur. 5. Sebagai alat komunikasi dan sumber informasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasan. 6. Memberikan ilustrasi atau gambaran kemampuan usaha dalam melaksanakan kewajiban atau utang dan kemampuan manajerial seorang wirausaha. 4 faktor utama dalam penyusunan proposal bisnis. 1. Tujuan harus realistik, spesifik, dapat diukur, dan ada kesatuan antara waktu dan parameternya. 2. Komitmen, dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. 3. Batasan waktu, sub-sub dibuat berkesinambungan dan ada evaluasi waktu atas kemajuan yang dicapai. 4. Fleksibilitas, dapat diantisipasi dan memungkinkan munculnya strategi alternatif yang dapat diformulasikan. Pembaca proposal bisnis, bankir, investor, konsumen, pengacara, konsultan, supplier, penyandang dana. Yang dilakukan investor sebelum memutuskan. 1. Membaca dengan kritis dan teliti. 2. Mengidentifikasi karakteristik industri dan tingkat resikonya. 3. Melihat struktur finansial dari rencana kerja. 4. Membaca keseimbangan. 5. Mengamati kualitas spekulasi wirausaha. Seorang pengusaha sebagai penggagas harus memiliki pengetahuan teknologi dan daya kreativitas. 2. Harus memiliki kemampuan pemasaran. 3. Memiliki kemampuan membuat proyeksi finansial. Poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat laporan usaha atau proposal usaha. 1. Menentukan ide usaha. Membuat usaha yang benar-benar baru. Mengembangkan usaha yang telah ada. Meniru usaha lain yang telah ada.
Dua, menentukan nama perusahaan menurut Canon dan Witcher. Ciri-ciri nama yang baik adalah seperti ini. Pendek, sederhana, mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca, tidak ada nada sumbang, tidak ketinggalan zaman, ada hubungan dengan barang dagangan, bila diekspor mudah dibaca oleh orang luar negeri, tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain atau tidak negatif. Dapat memberi sugesti pada pengguna produk tersebut. 3, membuat executive summary, merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan. Maksimum 1 halaman yang dapat mencakup semua isi proposal bisnis yang diajukan. Mampu memberi kesan menarik dan meyakinkan secara cepat. 4, membuat pendahuluan. Latar belakang munculnya rencana usaha yang dijelaskan dari yang umum hingga mengkerucut ke rencana usaha yang dimaksud. Dapat dilengkapi dengan poin tujuan dan manfaat usaha. Sebaiknya didukung oleh data aktual berkaitan dengan rencana usaha yang dimaksud. 5, membuat profil usaha. Nama usaha, lihat penjelasan sebelumnya. Produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan, bila perlu berikan ilustrasi visualnya dan jelaskan keunggulannya. Jasa pelayanan tambahan yang akan diberikan bila ada. Lokasi usaha lengkapi dengan peta atau foto lokasinya. Gunakan Google Map misalnya. 6, menjelaskan aspek manajemennya. Menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan. Jelaskan struktur organisasinya yang menggambarkan pembagian tugasnya dan wewenangnya, deskripsi pekerjaannya, ada tidaknya keterlibatan pihak luar serta aturan mainnya atau kontraknya. Contoh sederhana, kita lihat contoh sederhana struktur organisasi untuk usaha pemula. Cantumkan nama SDM-nya. Pemilik, manajer umum, manajer pemasaran. Ada bagian promosi, penjualan, distribusi, purna jual. Manajer produksi, supervisor produk. A, bahan baku, persediaan, produksi, peralatan. Supervisor produk. B, manajemen keuangan, ada kasir, pembukuan, atau akuntansi. Manajer administrasi dan SDM, rekrutmen, pengawasan, reward, management, pengembangan. Catatan, cantumkan nama SDM-nya, foto bila perlu. 2, sertakan deskripsi kerja setiap bagiannya. 7, menjelaskan aspek pasarnya. Pasar yang akan dituju dan potensinya atau prospeknya, segmentasi pasar, tingkat persaingan. Upaya pemasaran yang akan dilakukan mulai penetapan harga hingga purna jual. Strategi pemasaran yang akan digunakan lengkapi dengan perkiraan hasil penjualan. 8, menjelaskan aspek produksi. Bahan baku, ketersediaan dan keberlanjutan. Proses produksi, layout, proses produksi, dan lain-lain. Lengkapi dengan gambar layout bila perlu. Kapasitas produksi, perkiraan jumlah atau target produksi. Buat gambar atau flow proses produksinya bila perlu. 9, menjelaskan aspek keuangan. Pendanaan, besar investasi yang dibutuhkan, sumber dana dan cara memperoleh dana. Alokasi investasi, penggunaan dana. Studi kelayakan yang meliputi aspek ekonomi, teknis, hukum, sosial, pasar, dan lain-lain. Lakukan analisis SWOT bila diperlukan. Studi kelayakan. Poin ini sangat diperlukan untuk memberi penjelasan dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek hukum, aspek teknis, aspek pasar, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk lebih memastikan bahwa unit usaha atau bisnis yang akan dijalankan
adalah layak dan memiliki prospek yang baik. Analisis SWOT minimal 4-5 poin setiap aspek. Faktor internal, faktor eksternal. Kesempatan yang ada A, B, C, D. Ancaman yang ada A, B, C, D. Kekuatan kita A, B, C, D. Strategi, strength, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Kelemahan kita A, B, C, D. Strategi weakness, menjadikan kelemahan kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Strategi WT, menjadikan kelemahan kita untuk menghadapi ancaman yang ada. Analisis kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Strength, weakness, opportunity, and threat. SWOT analisis sangat penting dalam menciptakan keberhasilan perusahaan baru. 10 menjelaskan aspek lainnya. Kendala yang mungkin timbul dan alternatif pemecahannya. Jadwal kegiatan juga yang menggambarkan tahapan-tahapan dari persiapan sehingga berjalannya usaha yang dimaksud. Tambahkan informasi yang tidak masuk ke poin-poin sebelumnya namun penting untuk disampaikan. 11. Menyiapkan lampiran. Jadwal aktivitas, data pendukung, rincian dan perhitungan dari aspek keuangan, biaya produksi, daftar harga, rincian kas masuk dan keluar, dan lain-lain. Profil lengkap SDM yang akan mengelola, lampiran lain yang diperlukan. 12. Membuat presentasi yang menarik, interaktif dan menarik, singkat namun jelas dan meyakinkan, grafik dan animasi visual oriented, dan siapkan backup. Isi proposal, judul rencana bisnis, eksekutif summary, rencana bisnis, penjelasan singkat tentang bisnis, latar belakang singkat bisnis, jelaskan visi dan misi perusahaan, analisis SWOT bisnis, struktur organisasi untuk usaha mikro tidak perlu, analisis pasar, analisis produksi, analisa resiko bisnis, strategi bisnis, proyeksi keuangan dan sumber pendanaan, rencana aktivitas, dan penjadwalan. Proposal bisnis kertas ukuran A4. Desain proposal bebas, ditulis dengan font Times New Roman dan ukuran 12, menggunakan spasi 1,5 lain dan diberi nomor halaman. Ini adalah rekan-rekan semuanya proposal membuat bisnis, proposal memulai usaha atau entrepreneurship. Ini perlu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tentunya generasi-generasi muda adalah ujung tombak bagi sebuah bangsa, termasuk bangsa Indonesia, di mana kita ketahui bahwa negara kita surplus secara demografi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya di mata kuliah selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.